bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang negara Mesir. Perkenalkan, nama saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Ajam. Perkenalkan, nama saya Gina. Perkenalkan, nama saya Alfa. Halo guys, saya di sini adalah Jihan Farindira dari kelas 12 PS3. Di sini saya sebagai pemateri 1 presentasi sejarah minat. Untuk judul presentasi kelompok 1 dan saya teman-teman lainnya adalah tentang mengenai kenapa negara Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Di sini kebetulan saya memegang materi tentang profil negara Mesir atau tentang identitas negara Mesir itu apa sih? Kalian pasti tahu kan bahwa negara Mesir itu dikenalnya dengan memiliki banyak gurun-gurun pasir, memiliki suhu udara yang panas daripada di Indonesia di sini. Dan untuk tahap selanjutnya kalian juga akan mengetahui tentang apa itu negara Mesir, lalu ibu kotanya, jumlah penduduknya. Nah, mari kita lihat di sebelah selanjutnya untuk mengetahui apa saja sih profil negara Mesir itu. Mesir, secara resmi bernama Republik Arab Mesir, adalah sebuah negara transbenua yang membentang dari timur Laut Afrika sampai ke semenanjung Sinai di Asia Barat Daya. Ibu kotanya adalah Kairo, benua Afrika, Asia, mata uang pound Mesir, Presiden Abdul Fattah As-Sisi, Perdana Menteri Mustafa Mounli, bahasa resmi adalah Arab, populasi 1011 juta. Selanjutnya adalah foto Presiden negara Mesir yaitu Abdul Fattah As-Sisi. Foto selanjutnya adalah foto Perdana Menteri negara Mesir ini. Nah, ini dia adalah mata uang Mesir, adalah pound Mesir. Baiklah, selanjutnya ini adalah gambaran peta letak negara Mesir. Dan ternyata negara Mesir itu memiliki pinggirannya tuh ada dekat terusan Suez. Baiklah, selanjutnya adalah terusan Suez. Di sebelah barat semenanjung Sinai merupakan terusan Suez sepanjang 190 km yang terletak di Mesir, menghubungkan pelabuhan Sai di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Jadi, negara Mesir itu memiliki terusan Suez, terusan kapal, ya. Terusan ini tuh menembus pada Laut Merah, jalur pelayaran di kawasan tersebut yang sangat ramai dari dulu hingga sekarang juga masih diperebutkan. Bahkan negara-negara lain itu tidak boleh melewati. Selanjutnya adalah latar belakang. Setelah seruan dari Mufti Palestina untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan RI pertama kali adalah negara Mesir pada tahun 1949. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negara muslim bernama Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Al-Ikhwan Al-Muslimun IM, organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal ia lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya pada Indonesia. Karena itulah Mesir secara politis dan moral mendukung perjuangan Indonesia. Terlebih secara keagamaan, mayoritas penduduk Mesir dan Indonesia terhubung dengan agama yang sama, yakni Islam. Para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan dengan cara sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo. Tidak hanya dengan slogan dan spanduk, aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriakan-teriakan permusuhan terhadap Belanda kerap mereka lakukan.
Kondisi ini membuat kedutaan Belanda di Kairo kewalahan mereka dengan tergesa mencopot lambang negaranya dari dinding kedutaan. Mereka juga menurunkan bendera merah putih biru yang biasa berkibar di puncak gedung agar tidak mudah dikenali para demonstran. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan rakyat Indonesia membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah rakyat Indonesia atas Indonesia pada 22 Maret tahun 1946. Dengan begitu, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu menyusul Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut, Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan rakyat Indonesia secara resmi. Keputusan Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November tahun 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Para pembesar Mesir Arab dan Islam membentuk Panitia Pembelaan Indonesia. Para pemimpin negara dan perwakilannya di lembaga internasional PBB dan Liga Arab sangat gigih mendorong diangkatnya isu Indonesia dalam pembebasan di dalam sidang lembaga tersebut. Pada tanggal 15 Maret 1947, utusan Liga Arab yakni Muhammad Abdul Maunun, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Hari itu bertepatan pada ulang tahun kemerdekaan Mesir ke-23. Utusan Liga Arab menyampaikan kepada Presiden Soekarno keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada 18 November 1946 berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai merdeka yang berdaulat berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Hasil dari upaya yang sudah dilakukan Mesir adalah mereka berhasil meyakinkan Suriah, Irak, Lebanon, Qatar, Yaman, Afghanistan, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, yaitu Kamil Abdurrahim Bey, menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, pada 18 November 1946, Dewan Liga Arab memutuskan untuk menganjurkan semua negara anggotanya agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Lembaga Mesir memberikan dukungan kemerdekaan. Oleh sebab itu, sejak Mesir mendengar negara Indonesia berdiri, organisasi Islam di Mesir, yakni Ikhwanul Muslimin, mempelopori pemberian dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia.